Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para penonton podcast Anak Asia. Kali ini di podcast kali ini kita sudah bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan bercerita banyak tentang hal-hal yang berkenaan dengan perempuan dan anak, namanya keluarga di tengah pandemi. Oke, sebelumnya saya sapa dulu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Asti Esa Nadia. Apa kabar Ibu? Selamat pagi. Selamat Alhamdulillah pagi. baik. Mungkin saya kita mulai saya bincang-bincangnya. Seperti ini, Bu. Di era pandemi kan kita sudah tahu bahwa saat ini adalah era pandemi dan kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan di mana ada social distancing, kemudian ada pembatasan di beberapa daerah. Nah, di sisi perempuan sendiri, walaupun mereka harus tetap tinggal di rumah, tapi juga perlu untuk melengkapi perannya sebagai ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarganya. Jadi menurut pandangan Ibu sendiri, sebenarnya bagaimana peran pemerintah seharusnya yang dilakukan untuk melindungi perempuan dan anak, utamanya di era pandemi seperti ini? Baik, mungkin saya langsung saya jawab ya. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan strategi-strategi yang akan dilakukan. Strategi yang dilakukan pada khususnya fase COVID-19 ini dilakukan secara komprehensif dengan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Dengan melalui gerakan yang kami bernama Berjarak bersama Jaga Jarak Keluarga Kita, yang diinisiasi oleh Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tercatat hingga pada 21 April 2020, terdapat 28 provinsi dan 378 kabupaten kota yang telah melaksanakan 10 aksi dari gerakan berjarak ini. Di mana gerakan berjarak ini ada 5 pokja, salah satunya pokja daerah yang secara intensif kami melaksanakannya dan berkoordinasi dengan dinas-dinas dan relawan yang bekerja sama dengan kami sampai kepada tingkat RT dan RW. Fokus target intervensi diutamakan pada 2 upaya utama yang meliputi pencegahan dan penanganan, di mana di dalam gerakan ini yaitu kami lebih yang rentan terdampak seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang kami berikan secara adil, non-diskriminatif, dan bebas dari stigma. Dalam hal ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mengintegrasikan kebutuhan khusus perempuan, terutama bagi keluarga miskin dan sangat miskin, perempuan pekerja sektor informal maupun yang tinggal di daerah-daerah pedesaan, yang melalui program berjarak ini peran pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten atau kota, kami sangat perlukan untuk diperkuat serta memanfaatkan modal yang ada di masyarakat. Dalam upaya pencegahan ini, langkah-langkah yang telah kami lakukan dan akan terus dilakukan meliputi penyusunan materi edukasi dan penyebaran yang dilakukan dengan sosialisasi dan dengan memanfaatkan alat transformasi perlindungan, menyusun beberapa regulasi bentuk masukan terhadap regulasi-regulasi yang disusun oleh gugus tugas Indonesia. Mungkin begitu saja untuk langkah-langkah yang atau strategi yang dilakukan. Kan di masa seperti COVID-19 ini Bu, ada kadang yang terpenting adalah ketahanan keluarga begitu. Kita tahu bahwa keluarga lah yang paling rentan di era seperti ini. Nah, yang kemudian saya tanyakan di masa COVID-19 ini kan ketahanan keluarga apa saja yang seharusnya diaplikasikan yang kemudian diimplementasikan dengan kebijakan pemerintah?
Iya, seperti yang telah dikatakan tadi, ketahanan keluarga itu memang sangat penting ya di masa pandemi ini untuk mengurangi kekerasan pada perempuan dan anak. Ketahanan keluarga di masa pandemi ini itu sudah terdapat pada undang-undang, di mana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat perubahan terminologi dengan penyempurnaan 24 indikator tentang kualitas keluarga menjadi sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang merupakan urusan wajib bagi semua level pemerintah. Nah, di masa pandemi ini terdapat beberapa dimensi-dimensi yang seharusnya diimplementasikan. Pertama yaitu dimensi legalitas, yang dicangkup pendapatan dan jaminan keuangan. Dimensi selanjutnya itu dimensi ketahanan fisik yang mencangkup kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat-tempat tinggal. Dimensi ketahanan ekonomi yang mencangkup keutuhan keluarga dan kemitraan gender. Dimensi ketahanan sosial psikologi yang mencangkup keharmonisan keluarga, kepatuhan hukum, dan religiusitas sosial, serta dimensi ketahanan sosial budaya yang selalu ada, yang mencangkup kepedulian sosial, kerataan sosial, dan ketaatan dalam beragama. Oke, sangat menarik ya Bu, aplikasi yang sudah dilakukan. Nah, sudah kita ketahui bahwa dalam beberapa hal, dalam 9 poin dalam SDGs atau Sustainable Development Goals itu semua ranah-ranahnya itu juga menyasar keluarga. Nah, dalam hal ini sudah sampai di manakah sebenarnya Bu, langkah pemerintah untuk menindaklanjuti program SDGs ini? Oh iya, sebenarnya pembangunan pemberdayaan perempuan itu bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dan melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Itu sebenarnya tujuan awalnya. Sementara itu, pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak dan melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, kuncinya adalah sinergi seluruh pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, akademisi, dan lain-lainnya. Pada beberapa fokus prioritas pembangunan PPA ini, pada 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 sampai 2024, mengacu pada 5 arahan Presiden RI, yaitu Bapak Joko Widodo, yaitu pertama dengan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, meningkatkan peran ibu atau keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak, menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak, dan mencegah perkawinan anak. Hal ini yang kemudian menjadi tantangan tersendiri sebenarnya bagi pemerintah. Dan dalam bagaimana kita dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan itu dibarengi dengan meningkatkan nilai tambah perempuan sekaligus melindungi dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan tadi. Nah, jika ditanya bagaimana sudah sampai mana peran pemerintah, itu jika kita lihat pada awal diberlakukannya kebijakan ini, peran pemerintah memang sudah dilaksanakan dengan baik, tapi mungkin masih perlu adanya perubahan-perubahan ya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Bisa dikatakan bahwa sebenarnya di ranah keluarga dan pemerintah, di ranah keluarga pemerintah sangat perhatian akan hal ini. Dan mungkin itu saja hari ini Bu. Terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya untuk hadir di podcast Anak Asia. Iya, terima kasih banyak ya sudah diundang di podcast Anak Asia. Sama-sama Bu, kami juga berterima kasih atas waktunya yang mungkin sangat padat. Dan untuk penonton podcast kita, jangan lupa like, subscribe,
anak Asia. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.